Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker ya. Bapak Ibu, di suatu hari di sebuah hutan yang lebat, ada seekor serigala yang mengendap-endap memperhatikan mangsanya yang akan diterkam dan akan dimakan. Serigala ini memperhatikan dengan seksama, mengendap dengan pelan-pelan, mengintai dengan seksama, sampai menunggu kesempatan yang terbaik untuk menangkap mangsanya. Dan betul Bapak Ibu, sampai akhirnya kesempatan itu datang, serigala ini menangkap mangsanya, menerkam, mencapik-capik tubuhnya, dan akhirnya dimakan. Pada waktu yang bersamaan, di sebuah kota yang besar, ada sekelompok massa yang marah, dan akhirnya kemarahannya itu dilampiaskan kepada seseorang yang menjadi sumber kemarahannya. Orang itu dipukuli, dihajar, dihabisi, hingga akhirnya nyawa orang itu tidak tertolong. Bapak Ibu, ada dua peristiwa. Ada perbedaan dan ada persamaan dari kedua peristiwa itu. Perbedaannya Bapak Ibu, persamaannya Bapak Ibu, sama-sama ada korban. Baik itu binatang yang menjadi makanan serigala maupun seseorang yang menjadi korban keroyokan massa yang sedang marah. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya ialah motivasinya. Serigala itu memakan mangsanya, motivasinya ya cuma satu, makan. Dia lapar, makanannya ya mangsanya itu. Tidak akan ada wartawan yang merekam dan mengatakan bahwa serigala ini kejam, serigala ini karena motivasinya yang salah memakan mangsanya. Tidak, yang memang motivasinya makan, tok, itu saja. Tetapi terhadap massa yang mengamuk, marah, dan melampiaskan kebenciannya, kita dapat melihat bahwa ada motivasi yang lain ketika seseorang atau bahkan sekelompok orang menghajar, memukul, dan membunuh orang yang dibenci, yaitu rasa benci. Inilah perbedaan antara manusia dengan binatang. Sama-sama melakukan kejahatan, sama-sama melakukan tindak pembunuhan, tetapi motivasinya berbeda. Bapak Ibu, rasa benci dapat dimiliki oleh siapapun juga. Tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan dirinya dari rasa benci. Siapapun orang bisa memiliki rasa benci, termasuk saya dan saudara. Tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini tidak punya rasa benci. Tetapi mengelola rasa benci itu yang menjadi pembeda antara orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terhadap rasa benci ini Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya yang juga menjadi nasihat bagi kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Inilah nasihat Tuhan Yesus yang ditujukan kepada saya dan saudara ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat di mana menuntut kita hidup saling rendah hati, saling mengasihi, dan bahkan ketika ada orang yang membenci kita, bagaimana respon kita itu sangat menentukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika ada seseorang yang membenci kita, mari kita usahakan agar kita membalas rasa benci itu dengan kasih. Jangan sampai kebencian dibalas dengan kebencian. Orang Kristen harus memberi dampak yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen harus meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika mulai muncul rasa benci, waspadalah. Ingat perkataan Yesus bahwa rasa benci
dapat mengakibatkan hal yang buruk. Tetapi ketika seorang murid Kristus dapat mengelola rasa benci, itulah murid yang berhasil. Kiranya kita bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami ketika hidup bersama-sama di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah gereja, kami menyadari bahwa kami manusia yang rentan terhadap persoalan-persoalan emosional. Kami masih sering marah, kami masih menyimpan rasa benci. Ampuni kami Tuhan, agar kami terus belajar kepada Tuhan, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang penuh dengan kasih. Ketika kami memiliki rasa benci kepada sesama kami, mampukan kami untuk mengelola rasa benci itu dengan sebaik mungkin, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang dapat menjadi saluran berkat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.